Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan metode dan pendekatan dalam penelitian ulumul Quran. Jadi ulumul Quran merupakan suatu ilmu yang membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segala aspek. Oleh karena itu penting dan perlu untuk memahami metode-metode dan pendekatan dalam ulumul Quran guna menciptakan suatu perkembangan dalam konteks kajian dan pembahasan ulumul Quran agar tercipta kesesuaian antara perkembangan zaman dengan Al-Quran. Hakikat atau definisi istilah metode adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Jadi penelitian ulumul Quran adalah langkah suatu proses investigasi yang dilakukan secara aktif, sistematis terhadap ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segala aspek, baik dari segi turun atau asbabun nuzul, sanad, adab, makna, baik yang berhubungan dengan lafaz-lafaznya maupun makna-maknanya. Tujuan penelitian ulumul Quran. Secara umum, tujuan dalam penelitian ulumul Quran dapat disimpulkan sebagaimana berikut. Yang pertama, mendapatkan gambaran secara komprehensif terkait konsep-konsep ulumul Quran menurut perspektif tokoh tertentu. Yang kedua, mengetahui sejarah tentang salah satu bidang kajian ulumul Quran. Yang ketiga, menyingkap latar belakang sosio-historis tokoh pemikiran ulumul Quran. Yang keempat, implikasi konsep ulumul Quran terhadap pemahaman makna Al-Quran. Berikutnya objek material dan objek formal dalam penelitian ulumul Quran. Jika objek materialnya adalah ulumul Quran, maka objek formalnya meliputi sejarah dan pemikiran. Sebagaimana contoh judul dalam penelitian ulumul Quran yang telah kami petakan. Yang pertama, konsep asbabun nuzul menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Objek materialnya adalah asbabun nuzul, sedangkan objek formalnya adalah menurut pandangan Nasr Hamid Abu Zaid. Contoh judul yang kedua, Al-Qasasul Qur'ani menurut Muhammad Abid Al-Jabiri. Objek materialnya adalah Al-Qasasul Qur'ani, sedangkan objek formalnya Muhammad Abid Al-Jabiri. Dan contoh-contoh lainnya yang membahas tentang penelitian ulumul Quran. Setelah membaca beberapa skripsi mengenai penelitian ulumul Quran, terdapat beberapa macam atau pemetaan yang menunjukkan bahwa penelitian ulumul Quran itu meliputi yang pertama, kajian konsep-konsep teori dalam pembahasan ulumul Quran. Yang kedua, kajian terhadap tokoh-tokoh tertentu dan pemikirannya terhadap teori-teori ulumul Quran. Dan yang ketiga, kajian tentang sejarah dalam teori-teori ulumul Quran. Kemudian, contoh judul mengenai penelitian ulumul Quran dari kelompok kami menemukan dua judul. Yang pertama, konsep asbabun nuzul menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Yang kedua, Al-Qasas Al-Qur'ani perspektif Muhammad Abid Al-Jabiri. Dan yang ketiga, pemikiran I'jaz Al-Quran menurut Al-Baqilani. Selanjutnya yang keempat, sejarah dan mushaf Al-Quran pojoknya Al-Qudus. Dan yang terakhir, konsep nasikh mansukh menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dan pendekatan. Yang pertama yaitu metode. Di sini penulis menggunakan metode
deskriptif, analisis, dan yang kedua kualitatif yang menggabungkan berbagai data yang terkait yang memiliki relevansi dengan kajian yang sedang diteliti. Dan di sini untuk pendekatannya penulis menggunakan pendekatan sosiohistoris. Yang selanjutnya yakni langkah-langkah dalam penelitian yang terdiri dari 1. Penentuan masalah yang akan kita teliti. Yang kedua, pengumpulan data tentang topik yang akan kita bahas. Dan yang ketiga, melakukan penguatan penelitian dengan cara membaca sebuah buku, jurnal, artikel yang menunjang. Dan yang keempat, menyusun pemahaman dalam kerangka yang mudah untuk kita pahami. Dan yang kelima, menarik kesimpulan.